Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam program Ngerasani, ngobrol asik santai tapi ilmiah. Dan kali ini kita masuk pada tema 1 seri 5, yaitu memilih desain penelitian. Sobat Ngerasani, sudah siap dengan diskusi kita kali ini? Baik, kita mulai ya diskusi kita. Bagaimana kita akan memilih desain penelitian ya? Kita harus tahu dulu macam-macam desain penelitian. Teman-teman jangan bingung ya ketika akan memilih desain penelitian. Desain penelitian itu secara umum ya terbagi menjadi dua, yaitu desain observasional dan desain eksperimen ya. Kemudian desain observasional itu juga terbagi menjadi dua lagi, yaitu desain observasional yang deskriptif dan desain observasional yang analitik. Nah, apa itu? Ya nanti kita urai satu persatu ya. Desain deskriptif diantaranya adalah berbentuk case report, case series, korelasional, dan cross-sectional deskriptif. Sedangkan desain observational analitik itu terdiri dari cross-sectional analitik, case control, dan cohort ya. Itulah desain-desain dalam kelompok observasional ya. Sedangkan pada kelompok eksperimen ya atau kelompok intervensi ini terbagi menjadi 3 ya segmentasi, yaitu kelompok pre-eksperimen, kelompok kuasi eksperimen atau eksperimen semu, dan kelompok true eksperimen atau eksperimen sejati. Baik teman-teman, kita teruskan kembali pada slide berikutnya. Oke, desain penelitian observasional dan eksperimental itu bedanya hanya pada ada atau tidak adanya intervensi ya. Kalau observasional, ini peneliti hanya mengamati fenomena yang ada tanpa melakukan intervensi apapun. Sedangkan pada kelompok desain eksperimental ini peneliti ya mengamati fenomena akibat adanya intervensi yang dilakukan. Artinya intervensi itu yang melakukan adalah peneliti ya. Oke. Desain observasional dibagi dua tadi kan, ada deskriptif, ada analitik. Yang deskriptif itu hanya menggambarkan sesuatu ya berdasarkan faktor orang, tempat, dan waktunya ya. Lalu jenis studinya apa tadi? Ada case report, laporan kasus, case series, ini adalah laporan kasus yang berseri ya. Kemudian korelasional atau ekologik ya, kemudian penelitian yang melibatkan interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Kemudian cross-sectional deskriptif, yaitu penelitian belah lintang yang deskriptif. Yang deskriptif di sini artinya cross-sectionalnya tidak sampai melihat interaksi antar variabel, apalagi melibatkan analisis menggunakan pengujian statistik ya. Nah, kemudian bagaimana yang analitik ya? Masih desain observasional tapi yang analitik. Analitik artinya ini untuk menilai hubungan antar variabel ya, juga untuk membuktikan hubungan sebab akibat antara faktor penyebab dan faktor akibat, atau faktor paparan dan faktor penyakit, atau faktor risiko dan faktor penyakit atau kejadian penyakit ya. Jenis studinya ada cross sectional, ada case control, dan cohort ya. Cross sectional dalam desain yang analitik ini beda dengan cross sectional pada desain deskriptif hanya pada pembuktian interaksi antara dua atau lebih variabel. Kalau pada deskriptif itu tidak sampai pengujian, tidak sampai mengetahui adanya hubungan ya, tetapi hanya melihat bagaimana tren-tren yang terjadi dari angka-angka yang ada. Sedangkan pada cross-sectional analitik
ini sampai pada pengujian, bisa menguji hubungan, bisa menguji perbedaan, atau melihat pengaruh yang terjadi. Ya, sama-sama diamati pada satu waktu. Jadi cross-seksional itu adalah faktor penyebab dan faktor akibat diamati pada satu waktu yang bersamaan. Ya. Kemudian desain yang kedua dari observational analytic adalah case control. Case control dari namanya ini adalah ada kelompok kasus, ada kelompok kontrol. Ya. Jadi penelitian ini diawali dengan mencari kelompok kasus dan kontrol lebih dulu. Jadi mencari akibat lebih dulu saat ini. Ya, kasus adalah orang-orang yang menderita sakit tertentu, kontrol orang-orang dari populasi yang sama tapi yang tidak sakit. Ya, lalu ditelusur ke masa lalu. Ke masa lalu untuk mencari apa? Untuk mencari faktor risikonya, untuk mencari penyebab-penyebab penyakit tersebut. Ya, berapa lama telusur ke masa lalu tergantung dari teori yang ada. Ya, bila teori mengatakan bahwa paparan itu terjadi selama 5 tahun baru menimbulkan dampak penyakit, maka juga kita harus kembali ke masa lalu, menanyakan berbagai hal sampai 5 tahun yang lalu. Ya, waktu lamanya penelusuran ini tergantung juga pada teori berapa lama masa inkubasi penyakit tersebut. Oke, artinya case control ini adalah penelitian yang sifatnya retrospektif, ya, kembali ke masa lampau. Ya. Oke, ya. Lalu yang ketiga, jenis desain observational analytic adalah penelitian cohort. Ya, cohort ini adalah kebalikan dari case control. Kalau cohort, ya, yang kita amati, yang kita cari di awal bukan kejadian penyakitnya, karena penyakit itu belum terjadi. Tetapi yang diamati adalah faktor paparannya. Misalnya, saat ini kita menemukan atau melihat ada kelompok orang yang merokok dan ada kelompok orang yang tidak merokok. Ya, ini ya. Kedua kelompok tersebut masih sehat. Belum ada tanda-tanda gangguan paru, misalnya fungsi parunya, ya. Semua masih sehat, ya. Lalu kedua kelompok tersebut diamati, ya. Jadi baik yang merokok maupun yang tidak merokok diamati sampai dengan batas waktu tertentu sesuai dengan teori yang ada, ya. Misalnya selama 2, 3 atau 4, 5 tahun, ya. Kemudian dihentikan, diamati apakah pada masing-masing kelompok, ya, itu terjadi gangguan paru atau terjadi kanker paru apa tidak, misalnya, ya. Jadi di awal yang diamati adalah apa? Paparannya. Satu kelompok terpapar dengan kegiatan merokok, kelompok yang lain tidak terpapar. Tapi ingat bahwa di sini tidak ada intervensi. Jadi merokok dan tidak merokok itu bukan disuruh oleh peneliti, tetapi memang sudah ada dengan sendirinya di lapangan. Sehingga peneliti hanya mengelompokkan ini yang merokok, ini yang kelompok tidak merokok. Ya. Nah, karena ini mengamati dari saat ini baru paparan, baru nanti akan menemukan kasusnya di waktu yang akan datang, maka jenis desain cohort ini juga sering disebut sebagai desain prospektif. Desain yang akan mencari informasi jawaban ke masa yang akan datang. Baik, itu adalah desain observasional. Sekarang kita teruskan ke desain yang berikutnya, yaitu desain eksperimen. Ya, eksperimen ini adalah penelitian yang dalam pelaksanaannya menggunakan intervensi. Ya, jadi intervensi atau perlakuan ini dilakukan sengaja oleh siapa? Oleh peneliti. Kepada siapa? Kepada subjek penelitian. Ya. Jadi jelas-jelas bahwa intervensi ini dilakukan atau diberikan oleh peneliti terhadap subjek penelitian. Jadi disengaja. Kalau tadi yang cohort merokok itu hanya mengamati, memilah yang merokok dan yang merokok. Tapi kali ini dicari orang yang sama-sama semuanya tidak merokok, lalu setelah diberikan penjelasan mereka sepakat, sekelompok sebagian dari
kelompok yang kita pilih jadi subjek penelitian diwajibkan kita suruh merokok, yang lain tidak disuruh merokok. Nah, ini artinya merokoknya dipaksa atau dianjurkan atau diwajibkan oleh peneliti, bukan karena berjalan dengan sendirinya. Itu namanya intervensi, ya. Jadi peneliti yang memberikan perlakuan kepada subjek penelitian. Nah, eksperimen ini berdasarkan tahapannya dibagi 3 kelompok, ya, yaitu ada jenis studinya pre-eksperimen atau uji pendahuluan, kemudian kuasi eksperimen, ini penelitian eksperimen yang semu, dan yang ketiga true eksperimen atau eksperimen sejati. Jadi pada prinsipnya adalah eksperimen itu, ya, akan menjadi eksperimen sejati bila memang seluruh syaratnya terpenuhi, ya. Jadi tidak ada faktor-faktor lain yang bisa mengganggu hasil. Namun bila subjeknya manusia ini misalnya disuruh merokok 1 batang sehari, mungkin saja dia bisa merokok lebih dari sebatang tanpa sepengetahuan peneliti. Ya. Nah, maka kalau kita menggunakan manusia sebagai subjeknya, ini agak rawan kalau kita memilih yang true eksperimen, agak susah, ya. Maka akan lebih aman kita menggunakan yang kuasi eksperimen. Tetapi kalau kita menggunakan hewan coba di laboratorium, ya, hewan coba, maka itu kita sangat-sangat mungkin bisa mengkondisikan semuanya sesuai keinginan kita, ya. Maka sangat mungkin kalau menggunakan hewan coba di lab hewan coba itu bisa dilakukan eksperimen sejati atau true eksperimen. Baik teman-teman, itulah materi kita, ya, untuk desain penelitian, ya. Kita akan jumpa lagi di seri yang ke-5, ya, esok pagi, dan semoga ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Jangan lupa Sobat Ngerasani, kita akan ketemu lagi esok di waktu yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.